Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Utomo, NPM 59. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang UTS Matematika Komputasi. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Yang pertama, tentang proposition logic. Soal yang pertama, yang mana kalimat berikut yang merupakan proposisi dan jika salah, apa pembenarannya? Yang A, do not pass go. Kalimat A ini bukan merupakan kalimat proposisi karena bukan merupakan kalimat deklaratif yang dapat ditentukan nilai benar dan salahnya. Kemudian yang B juga bukan merupakan proposisi karena dia bukan kalimat deklaratif juga, melainkan kalimat pertanyaan yang tidak bisa dinyatakan nilai benar dan salahnya. Kemudian yang C merupakan kalimat proposisi namun pernyataannya bernilai salah karena yang benar ada lalat hitam di minor. Kemudian yang D bukan merupakan kalimat proposisi karena nilai dari X tidak diketahui atau tidak diberikan sehingga tidak bernilai benar atau salah. Kemudian yang E juga bukan merupakan proposisi sama dengan yang D karena nilai dari N sendiri tidak diketahui atau tidak diberikan sehingga tidak bernilai benar atau salah. Kemudian yang F merupakan proposisi karena merupakan kalimat deklaratif. Namun pernyataan tersebut bernilai salah karena bulan tidak terbuat dari keju hijau. Selanjutnya soal nomor 2, mengevaluasi setiap pernyataan berikut. Di sini kita merubah bilangan bit. Yang pertama, yang A 11000 atau 101011 dan 11011. Di sini kita menghitung yang di sini dulu, yaitu 01011 dan 11011, sehingga didapat jika pernyataan 1 dan 1 maka bernilai true, selain itu bernilai false. Langsung saja 0 dan 1 maka 0, 1 dan 1 bernilai true atau 1, 0 dan 0 bernilai false atau 0, 1 dan 1 true bernilai 1, 1 dan 1 bernilai 1 true. Kemudian 11000 atau 01011, sehingga ketemu jika atau merupakan jika salah satu true maka hasilnya true, sehingga 1 ketemu 0, true ketemu false sama dengan true, true ketemu true, true, false ketemu false sama dengan false, false ketemu true sama dengan true, false ketemu true sama dengan true, sehingga didapatkan 11011. Kemudian yang B kita hitung dulu yang di dalam kurung, yaitu 01111 dan 10101 sehingga didapat 0 dan 1 sama dengan 0, 1 dan 0 sama dengan 0, 1 dan 1 sama dengan 1, 1 dan 0 sama dengan 0, 1 dan 1 sama dengan 1. Kemudian digabungkan dengan nilai 01001 dengan logik atau, sehingga 0 atau 0 sama dengan 0, 0 atau 1 sama dengan 1, 1 atau 0 sama dengan 1, 0 atau 0 sama dengan 0, 1 atau 0 sama dengan 1. Kemudian yang C ini merupakan logik exclusive OR, di mana hanya bernilai true jika salah satu true, sehingga bisa kita hitung 0 ketemu 1 yaitu true 1, 1 ketemu 1 itu false karena tadi hanya bernilai true jika salah satunya saja yang true, jika keduanya true maka hasilnya false.
Sehingga 0 ketemu 1 sama dengan 1, 1 ketemu 1 sama dengan 0, 0 ketemu 0 sama dengan 0, 1 ketemu 1 sama dengan 0, 0 ketemu 1 sama dengan 1. Kemudian hasilnya kita XOR-kan dengan 0, 1, 0, 0, 0. Sehingga 1 ketemu 0 sama dengan 1 ketemu 0, harusnya ini 1, 0 ketemu 1 sama dengan 1, 0 ketemu 0 sama dengan 0, 0 ketemu 0 sama dengan 0, 1 ketemu 0 sama dengan 1. Harusnya ini 1. Selanjutnya yang D, gabungan antara dan, atau, dan exclusive OR. Yang pertama ini yang kita hitung dulu. 1 atau 0, maka 1. 1 bertemu 1 sama dengan 1. 0 atau 0 sama dengan 0. 1 ketemu 1 sama dengan 1. 1 ketemu 0 sama dengan 1. Kemudian kita hitung yang ini. 1 dan 1 sama dengan 1. 0 dan 1 sama dengan 0. 0 dan 0 sama dengan 0. 0 dan 1 sama dengan 0. 1 dan 1 sama dengan 1. Sehingga kedua hasilnya ini kita eksklusif OR-kan. 1 ketemu 1 sama dengan 0. 1 ketemu 0 sama dengan 1. 0 ketemu 0 sama dengan 0. 1 ketemu 0 sama dengan 1. 1 ketemu 1 sama dengan 0. Lanjut ke soal yang application of proposition logic. Soal yang pertama, you can graduate only if you have complete the requirement of your major. Kita ibaratkan you can graduate ini sebagai G, dan you do not owe money to the university, kita anggap M, dan you have complete the requirement of your major, itu kita anggap R, dan you have an overdue library, kita anggap B. Sehingga kalau kita jadikan proposition logic menjadi seperti ini. You can graduate only if you have complete the requirement. Kamu dapat lulus jika kamu telah menyelesaikan requirement dari jurusanmu, dan you do not owe money to the university. Kamu tidak punya tanggungan uang kepada universitas, dan kamu tidak mempunyai tanggungan dengan buku perpustakaan. Seperti itu. Kemudian yang kedua tentang gerbang logika. Di sini kita mulai dari R dulu. R bertemu ini menjadi negasi R, Kemudian key tidak jadi apa-apa. Kemudian key dengan negasi R bertemu dengan lambang ini yang bertanda atau, sehingga key atau negasi R. Kemudian P masuk dan digabungkan dengan key atau negasi R tadi dengan lambang dan, sehingga menjadi P dan key atau negasi R. Kemudian yang terakhir dinegasikan, sehingga menjadi negasi buka kurung P dan buka kurung key atau negasi R tutup kurung. Kemudian soal yang selanjutnya tentang proposisi equivalence. Soal pertama, tunjukkan bahwa P maka Q dan Q maka R dan P maka R adalah tautologi. Kita ketahui tautologi adalah semua nilainya bernilai benar. Di sini saya menggunakan tabel kebenaran, bisa dilihat tabelnya di sini. Kita masukkan kondisinya seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai P maka Q. Di sini P maka Q, true maka true sama dengan true. Q maka R. Q maka R, true maka true sama dengan true. Kemudian P maka R. P maka R, true maka true sama dengan true. Kemudian kita gabungkan.
Pi maka Q tadi nilainya true, dan Q maka R tadi nilainya juga true, sehingga true dan true bernilai true. Kemudian kita gabungkan dengan Pi maka R. Ini true, maka Pi maka R tadi true. Jadi true maka true, sehingga menghasilkan nilai true. Selanjutnya yang di bawah juga sama, seperti ini. Pi maka R hasilnya apa, kemudian selanjutnya juga seperti tadi, sehingga hasil dari semua ini P maka Q dan Q maka R, maka P maka R nilai hasil akhirnya adalah semuanya true. Sehingga dari pernyataan di sini benar merupakan suatu tautologi. Kemudian ini soal yang kedua. Tunjukkan bahwa P maka Q, maka R maka S, dan P maka R, maka Q maka S tidak equivalent, tidak logically equivalent. Sama seperti tadi, kita masukkan dulu kondisinya. P, Q, R, S, kita masukkan kondisi true dan false-nya seperti di bawah ini. Kemudian kita cari dulu P maka Q, R maka S, P maka R, Q maka S, kemudian P maka Q ini, maka R maka S, dan kita cari P maka R, maka Q maka S. Sehingga kita dapatkan hasil seperti berikut ini. Dan di sini terdapat dua hasil yang tidak bernilai sama. Selain itu, semua nilainya sama. True dan true, false dan false, true dan true, true dan true. Ini semuanya sama, kecuali dua ini, true, false, false, true. Maka dari kedua hasil ini yang tidak sama menunjukkan bahwa dari pernyataan ini mereka bukan termasuk logical equivalent. Selanjutnya soal tentang predikat dan quantifier. Kita masuk ke soal yang pertama. Let Px, Qx, Rx, dan Sx menjadi statement X is a duck, X is one of my poultry, X is an officer, and X is willing to waltz, berurutan. Sehingga kita langsung masuk ke soalnya. No ducks are willing to waltz. Langsung kita masuk. Nah, kita umpamakan seperti ini. Seperti tadi. Px sama dengan X is a duck, Qx sama dengan X is one of my poultry, unggas, Rx sama dengan X is an officer, dan Sx dengan X is willing to waltz. Yang pertama tadi, no ducks are willing to waltz, yaitu bisa kita artikan bahwasanya semua angsa tidak suka menari, sehingga kita masukkan predikatnya menjadi universal X, yang berarti semua X di dalam ini, Px ini merupakan X is a duck, X adalah sebuah bebek, yang mana Sx ini X is willing to waltz, yang mana tidak suka menari, seperti itu. Kemudian yang B, no officer ever decline to waltz, bisa juga diartikan sebagai semua officer tidak menolak untuk berdansa, sehingga kita masukkan rumusnya menjadi semua universal X di mana X is an officer, Rx tidak menolak untuk ini willing to waltz, untuk berdansa. Kemudian yang C, all of my poultry are duck, semua dari unggas saya adalah bebek. Sehingga sudah jelas bahwasanya
untuk semua universal X, di mana X adalah unggas, semua unggas merupakan PX ini, PB. Kemudian yang D, my poultry are not officers. Unggas saya bukan officers. Sehingga diibaratkan bahwasanya my poultry ini adalah semua unggas saya itu bukan officer, RX officer. Lanjut, soal yang E, apakah D menuruti dari pernyataan A, B, dan C? Jika tidak, apakah ada konklusi yang benar? Sehingga kita misalkan X adalah salah satu unggas, ini misalkan saja. Maka dari C kita bisa tahu bahwa itu adalah bebek. Dari ini tadi, semua unggas adalah bebek. Kemudian A menjelaskan bahwa X tidak suka menari. Ini tidak suka menari ini tadi. Buktikan X adalah officer berdasarkan B, X suka menari. Tetapi yang kita ketahui X tidak suka menari, maka X bukan officer. Jadi bisa kita simpulkan bahwa D merupakan pernyataan dari A, B, dan C. Kemudian ini soal nomor 2. Determine the truth of value of each of these statement if the domain consists of all real number, semua bilangan real. Yang pertama, sebagian X pangkat 3 sama dengan -1, yang berarti ada beberapa angka real dalam pernyataan X pangkat 3 sama dengan 1 yang bernilai true. Contoh saja kita masukkan X nya ini -1, sehingga jika -1 pangkat 3 sama dengan -1, apakah itu benar? True. -1 mewakili anggota bilangan real yang bernilai true, maka pernyataan di sini bernilai true, karena salah satu bernilai true maka hasilnya akan true. Sama seperti yang B ini, ada sebagian atau beberapa X pangkat 4 kurang dari X pangkat 2. Kita masukkan sama seperti tadi, contoh X bernilai 2, maka 2 pangkat 4 kurang dari 2 pangkat 2, sehingga kalau kita hitung 16 kurang dari 4, apakah benar atau salah? Sehingga jawabannya salah, karena 16 tidak kurang dari 4, melainkan lebih dari. Sehingga sama seperti ini, contoh saja X kita misalkan 1, sehingga 1 pangkat 4 kurang dari 1 pangkat 2, hasilnya 1 pangkat 4 sama dengan 1, 1 pangkat 2 sama dengan 1, diperoleh hasil 1 kurang dari 1. Apakah 1 kurang dari 1 sama dengan true? Tidak, karena 1 kurang dari 1 itu adalah false. 2 dan 1 mewakili anggota bilangan real yang bernilai false. Jadi pernyataan beberapa angka real dari pernyataan ini itu adalah false. Kemudian soal yang D, untuk semua angka real dari pernyataan min X kuadrat sama dengan X kuadrat, apakah pernyataan tersebut benar true ataukah false? Langsung saja kita masukkan, jika X ini kita asumsikan bernilai 1, contoh seperti ini, maka jika kita masukkan min 1 pangkat 2, apakah sama dengan 1 pangkat 2? Dengan kita ketahui bahwa min 1 pangkat 2 bernilai 1, dan 1 pangkat 2 bernilai 1, sehingga pernyataan ini bernilai true. Kemudian jika kita masukkan X itu adalah min 1, sama-sama, karena apa? Min ketemu min sama dengan plus, sehingga 1 pangkat 2 sama dengan ini 1 pangkat 2. Apakah 1 sama dengan 1? Sehingga bernilai true. Kemudian soal yang D, untuk semua bilangan real dari pernyataan 2X lebih dari X. Di sini sudah jelas
di mana 2x itu berarti 2 kali dari nilai x. Sehingga kalau kita masukkan angka 1 saja, 2 kali 1, apakah lebih besar dari 1? Jawabannya adalah ya, 2 lebih besar dari 1. Kita masukkan 0, 2x lebih dari x, 2 kali 0. 2 kali 0 sama dengan 0, lebih dari 0. Apakah 0 lebih besar dari 0? Sehingga di sini ditemukan dua jawaban, yaitu true dan false. Sedangkan untuk universal ini itu berlaku logic dan, sehingga jika keduanya tidak bernilai true, maka hasilnya false. Ini. Kemudian soal yang selanjutnya ada nested quantifier. Pertama, let key x, y menjadi statement x tambah y sama dengan x min y. Jika domain untuk kedua variabel mengandung semua integer. Sehingga jika kita masukkan key-nya 1, yang A ini key 1,1, key ini berikan x, 1 ini x, yang 1 ini y, sehingga menjadi kita masukkan ke sini 1 tambah 1 sama dengan 1 min 1, sehingga menjadi 2 sama dengan 0. Pernyataan tersebut bernilai false karena 2 tidak sama dengan 0. Jadi untuk yang A ini bernilai false. Kemudian yang B, untuk setiap bilangan y dalam real key 1, y, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Contohnya di mana x ini 1 dan y-nya ini semua, sehingga contoh kita masukkan 0. 1 tambah 0 sama dengan 1 kurang 0. 1 sama dengan 1, apakah benar? Jawabannya benar. Namun kita coba angka lain dari y, seumpama kita masukkan angka 1, itu 1 tambah 1 sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 2 sama dengan 0. Apakah 2 sama dengan 0? Maka false. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya dalam universal berlaku logic dan, jika keduanya tidak bernilai true, maka hasilnya false. Karena seharusnya pada pernyataan ini untuk semua y bernilai true, namun y yang bernilai true hanya angka 0 ini tadi. Ini yang nomor 1C. Untuk sebagian x, dimana key x, 2. Langsung saja contoh kita masukkan ke dalam statement ini. Yang pertama, x-nya contoh kita masukkan 1 dan y-nya 2 ini. 1 tambah 2 sama dengan x-nya 1, y-nya 2. Sama dengan 3 sama dengan min 1. Apakah 3 sama dengan min 1? Jawabannya kan false. Contoh kita masukkan bilangan yang 0. X-nya 0. Jadi 0 ditambah 2 sama dengan 0 min 2. 0 tambah 2 sama dengan 2. 0 min 2 sama dengan min 2. Apakah 2 sama dengan min 2? Hasilnya false. Kemudian kita masukkan nilai negatif. Ini nilai positif, ini nilai 0, dan ini nilai negatif. Contoh kita masukkan min 1. Min 1 ditambah 2 sama dengan min 1 dikurang min 2. Hasilnya 1 sama dengan min 3. Apakah 1 sama dengan min 3? Hasilnya 0. Dari ketiga pernyataan di sini semua bernilai false, sehingga dari pernyataan ini nilai dari semuanya adalah false. Kemudian untuk yang ini, semua x sebagian y, di mana key x, y, maka bernilai true, karena berarti untuk semua nilai x ada nilai y, yang mana x min y sama dengan x plus y. Contoh, jika x-nya ini 0 dan y-nya 0, maka hasilnya true. 0 tambah 0 sama dengan 0 min 0, hasilnya true. Selainnya, walaupun nilai false, di sini ada sebagian, jadi bernilai berlaku logic atau, sehingga jika ketemu true atau false akan tetap true. Selanjutnya yang E,
yaitu sebagian Y dan semua X, mana Q, X, Y. Ini juga sama bernilai true karena berarti ada nilai Y untuk semua nilai X. Contoh saja, Y-nya sama dengan 0, maka hasilnya akan true. Sama juga berlaku, ada sebagian berlaku logik atau, sehingga jika ada true dan false akan bernilai true. Ini soal nomor 2. Let Lx menjadi statement X mempunyai internet connection dan Cx menjadi statement X dan Y have chat over the internet. Langsung saja kita asumsikan, kita masukkan Lx ini Ix di mana X mempunyai internet koneksi dan C, X, Y di mana X dan Y have chatted over the internet, di mana domain for X dan Y consists of all students in your class. Langsung saja kita masuk. Yang pertama, someone in your class has an internet. Jadi beberapa, jadi menggunakan ini sebagian eksponensial, sehingga sebagian X your class has an internet connection. Berarti ini Ix but has not chatted, tetapi with anyone else. Berarti tidak di chat untuk semuanya. Jadi berlaku untuk AY universal Y, di mana negasi C, X, Y, karena ini mengandung negasi but has not, sehingga menjadi negasi. Kemudian there are 2 students in your class who have not chat with each other over the internet. Ada 2 murid, sehingga berlaku sebagian X, sebagian Y, di mana X tidak sama dengan Y, maka menjadi negasi, karena ini have not chatted, menjadi negasi C, X, Y. Kemudian selanjutnya, there is a student in your class who has chatted with everyone in your class over the internet. There is a student, ada murid, jadi kita menggunakan sebagian, in your class who has chatted with everyone in your class. Ini with everyone, jadi kita juga menggunakan universal Y, with everyone ini, dimana berlaku who has chatted, jadi C, X, Y. Dan yang D, there are at least 2 students in your class. At least 2 students berarti sebagian X. Your class who have not chat with the same person in your class. Jadi ini ada 3 variabel, yaitu student, same person, dan semua orang, sehingga didapatkan sebagian X, sebagian Y, di mana X tidak sama dengan Z, maka semua Y in your class who have not chat, sehingga negasi C, X, Y, dan negasi C, Z, Y. Kemudian yang E, tidak, there are 2 students, sama seperti tadi, tetapi between them have chatted, sehingga tidak berlaku negasi dari keduanya, sama. Kemudian lanjut ke rules of interference. Soal pertama, what rule of interference is used in each of these argument? Yang pertama, kanguru hidup di Australia dan their marsupials. Therefore, kangaroos are marsupials. Sehingga didapatkan kanguru
hidup under marsupial P dan Q, maka Q, sehingga berlaku rules simplification. Kemudian yang kedua, it is either hotter than 100 degrees today or pollution is dangerous. It is less than 100 degrees outside today, therefore the pollution is dangerous. Sehingga berlaku rules disjunctive syllogism, di mana P atau Q menjadi negasi P, maka sama dengan Q. Lanjut, ini soal nomor 2. For each of these argument, determine whether the argument is correct or incorrect, dan jelaskan kenapa. Semua yang A ini, semua siswa di kelas mengerti logik. Safir is student in the class. Safir adalah murid dalam kelas, sehingga Safir mengerti logik. Di sini kita asumsikan Px sama dengan X is a student in the class, dan Qx sama dengan X understand logic. Sehingga semua student universal X, Px, X is understand in this class, maka X understand logic. Dan P ini kita menggunakan Xavier, P Xavier, dan P yang ketiga P Xavier, maka X ini Xavier, sehingga Xavier adalah student in this class ini. Sehingga Xavier understand logic. Ini Xavier understand logic. Sehingga dari argumen di sini bernilai benar. Kemudian yang B, every computer science, setiap jurusan computer science mengambil matematika diskrit. Natasha mengambil matematika diskrit, sehingga Natasha jurusan computer science. Kita sama seperti tadi asumsikan Px, di mana X adalah jurusan computer science, dan Qx sama dengan X text discrete matematika. Maka every computer science, semua berarti berlaku semua universal. Px mana computer science jurusan computer science, maka mengambil matematika diskrit. Dan Qx, ini tadi Natasha is taking discrete, Natasha mengambil matematika diskrit. Sehingga yang lulus ketiga, ini Natasha harusnya, Natasha adalah jurusan komputer, maka Natasha mengambil matematika diskrit. Di sini terdapat kejanggalan dalam pernyataan di sini. Kenapa tiba-tiba Natasha bisa menjadi jurusan computer science, yang mana tidak ada aturan yang menyebutkan Natasha, P sama dengan Natasha, sehingga rules ini tidak benar. Walaupun secara logika Natasha ini adalah jurusan computer science, tetapi tidak ada aturan yang menyebutkan bahwasannya Natasha merupakan jurusan computer science, sehingga argumen tersebut bernilai salah. Kemudian yang soal nomor 7 tentang introduction to proof, introduksi untuk pembuktian. Ini soal yang pertama, gunakan pembuktian langsung untuk menunjukkan bahwasanya penjumlahan dari dua bilangan ganjil adalah genap. Contoh saja, kita misalkan A sama dengan 2x plus 1 dan B 2y plus 1, maka A plus B sama dengan 2x plus y plus 1, sehingga sama dengan nanti genap.
contoh saja kita masukkan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Sehingga kalau kita masukkan 2 dikali 1 tambah 2 tambah 1. Sehingga menjadi 2 kali 4 sama dengan 8. Sehingga benar pembuktian dari ini penjumlahan 2 bilangan ganjil adalah bilangan genap. Kemudian hal kedua, buktikan bahwa jika n adalah integer dan 3n plus 2 sama dengan bilangan genap, then n is even. N adalah genap menggunakan pembuktian kontraposisi. Sehingga jika kontraposisi menyatakan jika n ganjil, maka 3n plus 2 akan bernilai ganjil. Contoh saja jika n-nya 1, maka 3 kali 1, 3 tambah 2 hasilnya 5, maka akan ganjil. Maka kita asumsikan bahwa n adalah ini sama ganjil. N sama dengan 2k plus 1 untuk beberapa integer k. Sehingga didapatkan, kita asumsikan saja ini n sebagai 2k plus 1. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus menjadi 3 kali 2k plus 1 tambah 2 sama dengan 6k tambah 3 tambah 2 sama dengan ini 6k tambah 4 tambah 1 sama dengan 2. Jadi ini. Jadi 3n plus 2 artinya jika n adalah bilangan ganjil, maka nilainya ganjil. Kemudian yang B, membuktikan bahwa proof by contradiction. Untuk menunjukkan 3n plus 2 genap, maka n harus genap. Contoh saja jika n bernilai 2, maka dikali 2 sama dengan 6, tambah 2 sama dengan 8. Jadi untuk bernilai genap, maka n harus genap juga. Kemudian kita asumsikan negasi 3n plus 2 genap, maka n adalah genap. Sehingga ini ekuivalen dengan 3n plus 2 genap dan n sama dengan ganjil. Kemudian ini, jika kita mengurangi angka ganjil dari angka genap, kita mendapatkan angka ganjil. Jadi 3n kurangi n sama dengan 2n adalah ganjil. Tapi 2n tidak boleh ganjil karena ini kontradiksi. Karena itu anggapan kita salah dan 3n plus 2 adalah genap, maka n adalah ganjil adalah benar. Kemudian soal yang nomor 8 tentang introduction nomor 8 ini tentang proof method and strategy. Langsung saja ini salah. Jadi buktikan bahwa n pangkat 2 tambah 1 lebih besar sama dengan 2n ketika n sama dengan positif bilangan 1 sampai 4. Sehingga langsung saja kita masukkan, contohnya seumpama n1, sehingga saat kita masukkan ke rumus 1 pangkat 2 tambah 1, apakah lebih besar sama dengan 2 kali n kali 1. Kita dapatkan hasilnya 2, 1 pangkat 2, 1 tambah 1 sama dengan 2, lebih besar sama dengan 2 kali 1, 2. Apakah 2 lebih besar sama dengan 2? Maka hasilnya true. Kemudian kedua, n sama dengan 2. Maka hasilnya didapat hasilnya 5. Apakah 5 sama dengan 4? Lebih dari sama dengan 4, maka hasilnya true. Kemudian juga selanjutnya n3 menghasilkan 10. Apakah 10 lebih besar sama dengan 6? Sama dengan true. Juga n sama dengan 4 menghasilkan 17. Di mana 17 lebih besar sama dengan 8, sehingga bernilai true. Kemudian ini proof bahwa jika x dan y adalah bilangan real, maka x, y maksimum x, y ditambah minimum x, y sama dengan x plus y. Gunakan pembuktian dengan kasus dengan dua kasus dengan corresponding to x lebih besar sama dengan y dan x kurang dari y. Langsung saja kita masuk ke kasus pertama di mana x adalah maksimum, sehingga dapatkan x lebih besar sama dengan y. Maka jika x sama dengan max dan y sama dengan min, didapatkan max x, y sama dengan x. Max, x, y ini didapatkan x karena
ini tadi garis pertama, di mana X lebih besar sama dengan Y, berarti bernilai max. Dan minimum X, Y sama dengan Y. Sehingga didapatkan max X, Y tambah min X, Y sama dengan X tambah Y. Tadi. Kemudian kasus kedua, X kurang dari Y, sehingga Y-nya nanti adalah bilangan maksimum dan X bilangan minimum. X adalah bilangan minimum karena X kurang dari Y, sehingga X-nya bilangan minimum, Y bilangan maksimum. Maka X max X, Y sama dengan Y, min X, Y sama dengan X. Kemudian kita masukkan ke statementnya, jadi max X, Y tambah min X, Y sama dengan Y tambah X. Kemudian jika kita masukkan ke dalam sifat komutatif, di mana A tambah B sama dengan B tambah A, sehingga jika bisa kita ambil bahwasanya max X, Y ditambah min X, Y sama dengan Y tambah X bisa kita balik menjadi X, Y, sehingga bernilai benar. Kemudian soal yang selanjutnya tentang matrix, yaitu what is the value of A kali B, apa hasil dari A kali B. Di sini ada perkalian matriks ordo 3x3, sehingga langsung saja kita masukkan perkaliannya dimulai dari baris pertama dan kolom pertama. Baris pertama dulu, 1 dikali 2 ditambah 3 dikali 1 ditambah 2 dikali 0. Kemudian selanjutnya baris kedua, kolom ke-1. Baris keduanya 1 dikali 2 ini ditambah min 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 0 ini. Kemudian kita lanjut ke baris ketiga dengan perkalian kolom ke-1, mana min 2 dikali 2 ditambah 0 kali 1 ditambah 1 kali 0 ini. Kemudian kita masuk baris pertama, kolom kedua. Baris pertama tadi 1 dikali 3 ditambah 3 dikali min 1 ditambah 2 dikali 2. Kemudian baris kedua, kolom kedua, 1 dikali 3 ditambah min 1 dikali min 1 ditambah 2 kali 2. Kemudian baris ketiga, kolom kedua, min 2 dikali 3 ditambah 0 dikali min 1 ditambah 1 dikali 2. Hasilnya di sini. Kemudian kita selanjutnya perkalian baris pertama dengan kolom ketiga. Itu 1 dikali min 2, 3 dikali 1, 2 dikali 0. Kemudian baris kedua kolom ketiga ini. Itu 1 dikali min 2, min 1 dikali 1, 2 dikali 0. Kemudian baris ketiga kolom ketiga. Itu min 2 dikali min 2 ditambah 0 kali 1 ditambah 1 kali 0, sehingga didapatkan hasil ini seperti ini. 1 kali 2 tambah 3 kali 1 tambah 2 kali 0, 2 ditambah 3 tambah 2, ini harusnya 7. Harusnya 7. Kemudian ini 2 dikurang 1 ditambah 2 dari penjumlahan di sini nantinya akan menghasil kita hitung saja sehingga menjadi kita ketemu hasilnya dari perkalian matriks ordo 3x2 dari matriks A kali B. Kemudian menentukan determinan dari matriks berikut. Cara gampangnya kolom pertama dan kolom kedua kita masukkan di kolom terakhir, dua kolom terakhir, sehingga diperoleh kolom pertama ini 1, 2, 4 dan kolom kedua 3, 1, 1. Sehingga jika kita cari determinannya, yaitu
kita cari dengan pertama 1 dikali 1 dikali 1 ditambah 3 dikali 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 2 dikali 1 dengan cara miring perkalian miring seperti ini tadi. Kemudian dikurangi sebaliknya 2 dikali 1 dikali 4 dikurangi 1 dikurangi 1 dikali 1 dikali 1 dikurangi 3 kali 2 kali 1, sehingga hasilnya seperti ini. Kita hitung 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1 ditambah 12 ditambah 4 dikurangi 8 kurangi 1 dikurangi 6, hasilnya adalah 17 kurangi 5 sama dengan 2. Ya, itu tadi penjelasan tentang soal UTS matematika komputasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.